Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 1 Tawarik. Dan selama 39 hari ke depan, doa saya kitab ini akan memberikan pengajaran, pesan yang akan membuat kita semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia, serta mengalami perubahan karakter dan kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Amin. Baiklah, di hari pertama ini kita akan membaca kitab 1 Tawarik, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-54. Judul perenungan kita tidak dilupakan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah Daftar Keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sejenak ketika kita membaca permulaan kitab 1 Tawarik ini, seolah kita diberi informasi yang tidak punya makna atau pesan rohaninya, kecuali hanya sekadar silsilah. Namun jika kita membaca serta menyimak dengan baik, maka sesungguhnya benarlah bahwa tidak ada hal yang tidak punya arti atau pesan, bahkan satu titik pun atas seluruh isi Alkitab, termasuk kitab 1 Tawarik pasal 1 ini. Mari kita lihat bersama. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, situasi seperti itu, persoalan jati diri adalah masalah besar untuk mereka. Timbulnya pertanyaan, masihkah Allah menganggap mereka itu umatnya dan melibatkan mereka dalam janjinya? Bisa dimaklumi atau bahkan sangatlah wajar bila mereka putus asa dalam keterpurukan itu. Namun melalui silsilah ini, penulis Tawarik ingin memberikan keyakinan bahwa mereka tetap adalah umat pilihan Allah yang istimewa. Kita mendapati bahwa silsilah ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, keturunan Adam. Dalam kaitan dengan Adam sampai Nuh, Israel ditempatkan sebagai bagian dari umat manusia yang menikmati berkat dan kutuk yang sama. Bersamaan dengan itu, nyata pemilihan Allah pada garis keturunan Set dan Nuh. Beda dari orang-orang sezamannya, mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Dengan demikian, bangsa Israel adalah manusia biasa, namun istimewa karena merupakan bagian dari leluhur mereka yang terhormat, umat yang dipilih Allah. Yang kedua, anak-anak Nuh. Ayat keempat mencatat urutan mulai dari Sem, Ham, dan Yafet. Namun penjabarannya selanjutnya dibalik. Yafet, Ham, lalu Sem. Penulis Tawarik biasa membalikan urutan nama, menempatkan orang yang dikenan Allah pada urutan terakhir. Sem adalah orang yang sangat dikenan Tuhan. Namun dari semua keturunan Sem, Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Yang ketiga, keturunan Abraham. Urutan keturunan Abraham pun dibalik. Ismail, Ishak. Juga keturunan Yakub, Esau, Israel. Ishak lahir karena janji Allah. Suatu mujizat Israel adalah nama baru yang diberikan karena pertobatan Yakub. Ini mengingatkan bahwa bangsa Israel tidak seperti keturunan-keturunan Abraham lainnya. Baik Ishak maupun Yakub hidup atas dasar janji Allah, bukan karena kelahiran alamiah atau hak berdasarkan urutan kelahiran belaka. Karena itu ke-12 suku Israel pun harus menghayati keumatan mereka, bukan karena keturunan mereka, tetapi karena pilihan Allah yang memungkinkan mereka hidup berbeda. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita pun sama. Kita adalah umat pilihan dan tebusannya yang ditebus dengan darahnya sendiri dan menjadi milik kepunyaannya. Sekeras apapun Dia menghajar dan mendidik kita, Dia tidak akan melepaskan dan membiarkan kita. Dia tahu siapa kita dan Dia akan mempertahankan kita bagaimanapun caranya, sebab Ia sangat mengasihi dan mencintai kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita tetap ada di hatinya, di pikirannya, bahkan kita tetap di dalam rencananya. Karena itu, serahkan diri sungguh kepada rencana Tuhan yang baik itu, dan lihatlah tuntunan dan arahannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.